Pelakor itu ternyata sahabatku sendiri. Episode 3. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Jadi gimana nak? Apa rencana kamu selanjutnya? Bagaimanapun juga, Isna telah menjadi istri Hanan. Ucap ayah mertuaku membuka keheningan. Rumah kini terasa sepi. Pak RT dan perangkat desa yang lainnya sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tinggal orang tua Mas Hanan dan juga ibuku. Kami duduk melingkar. Aku telah menduga hal ini. Mau tidak mau, aku harus tinggal serumah dengan maduku. Tapi tentu saja tidak akan kubuat mudah. Selama menunggu proses balik nama aset, aku harus bersabar dan bertahan serta terpaksa tinggal bersama suami dan sahabat pelakorku itu. Ibu mertuaku menggelengkan kepalanya, sepertinya memberi kode agar tidak menerima Isna di rumah ini. Aku hanya tersenyum menanggapi. Ibu masih tidak rela. Sampai kapanpun juga, menantuku hanyalah Muti. Aku tidak akan mengakui wanita perusak itu. Tidak dianggap juga tidak apa-apa kok. Yang jelas aku juga punya hak yang sama seperti Muti sebagai istrinya. Teriak Isna garang. Entah kemana mimik wajah memelas tadi. Ambil saja suamiku. Aku tidak lagi membutuhkannya. Dia tidak pantas dipertahankan. Kamu tenang saja Isna. Cepat atau lambat, aku akan menceraikan laki-laki kesayanganmu itu. Ucapku tak kalah sengit. Sayang, Mas tetap tidak mau bercerai dari kamu. Aku masih cinta sama kamu. Kalau cinta tidak akan berkhianat, Mas. Tidak akan menyakiti. Dan tidak akan menduakan. Erangku sambil menunjuk dadanya. Tapi sayang, ini hanya sebuah kesalahan kecil. Kita bisa hidup bahagia bertiga. Aku akan selalu adil. Bukankah Isna itu sahabatmu? Kalian terbiasa berbagi kan? Jadi pasti tidak akan sulit. Cukup Hanan. Ibu sudah muak mendengar ocehanmu. Lebih baik kamu urus saja istri barumu itu yang tidak tahu diri. Ibu mendorong Mas Hanan agar meninggalkan tempat ini. Lelah. Itulah yang aku rasakan. Aku meninggalkan ibu dan juga Mas Hanan yang masih berdebat. Segera aku masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Ku gelar sajadah. Ku adukan semua sakitku kepada Sang Pencipta. Meskipun aku berusaha kuat, tetapi kenyataannya ini menyakitkan. Kenyataan bahwa sahabatku sendiri yang menjadi maduku. Aku duduk bersimpu di atas sajadah, membiarkan air mataku mengalir deras tanpa henti. Dalam keheningan malam yang hanya diiringi oleh suara detak jam di dinding, aku mulai melafalkan doa. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala isi hati. Aku datang dengan segala kelemahan dan kesakitanku. Ya Rohman, aku merasa hancur, merasa dihianati oleh orang yang selama ini aku percayai. Sahabat yang sudah kuanggap saudaraku. Dan suami yang kujadikan imamku. Namun aku yakin bahwa semua ini terjadi atas izin-Mu ya Allah. Ya Rob, jika ini adalah ujian-Mu untukku, kuatkanlah hatiku. Lapangkanlah dadaku untuk menerima setiap takdir yang Engkau gariskan. Jangan biarkan aku tenggelam dalam amarah dan dendam. Bimbinglah aku agar tetap mampu menjaga kesabaranku, agar tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, aku mohon, berikanlah aku petunjuk untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jika hidupku tanpa Hanan adalah jalan yang Kau pilihkan untukku, maka mudahkanlah aku untuk melangkah. Jangan biarkan aku terjerat oleh cinta yang hanya membawa luka. Ya Allah, ampunilah segala hilaf dan dosaku. Jauhkanlah hatiku dari kebencian yang membutakanku. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepadaku, agar aku mampu ikhlas menghadapi ini semua.
Jadikanlah kesedihan ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rob. Ya Allah, jika masih ada kebaikan dalam hati Hanan, sadarkanlah dia dari kesalahannya. Namun jika dia bukan yang terbaik untukku, jauhkanlah aku darinya dengan cara yang paling indah, tanpa menyisakan luka yang lebih dalam. Ya Allah, aku titipkan hidupku, ibuku, dan masa depanku ke dalam penjagaanmu. Gantikan luka ini dengan kebahagiaan yang kau ridhoi. Jadikanlah aku pribadi yang lebih kuat, yang mampu bangkit meskipun dunia ini terasa menghimpit. Amin ya robbal alamin. Aku mengusap wajah dengan kedua tanganku yang gemetar. Hatiku terasa sedikit lebih ringan, meski air mata masih terus mengalir. Dalam heningnya malam, aku yakin Allah mendengarkan setiap bisikan hati dan doaku. Kubiarkan air mataku membasahi sajadah. Selesai berdoa, ada ketukan dari pintu kamarku. Entah berapa lama aku tertidur di atas sajadah. Ku tengok jam, ternyata sudah tengah malam. Begitu kubuka, aku melihat suamiku membawakan nampan berisi makanan. Sepertinya dia tahu kalau aku belum makan seharian ini. Rasa sakit dan kecewa membuatku melupakan rasa lapar. Makan dulu ya sayang, seharian ini kamu belum makan. Aku tidak ingin kamu sakit. Mas Hanan hendak masuk ke dalam kamar, tapi dengan cepat aku menutupnya. Di dapur saja, ajakku kepadanya. Setelah mengeluarkan unek-unekku kepada Allah, aku merasa lebih tenang. Tidur juga membuat otakku lebih bisa berpikir jernih. Mas Hanan menurut. Ia meletakkan nampan itu di atas meja makan, lalu duduk di sampingku. Ayo makan sayang, aku suapin ya. Awalnya aku hendak menolak, tapi saat melihat seseorang keluar dari kamar dengan muka bete, aku menganggukkan kepalaku, menerima suapan dari suamiku. Aku berhadapan dengan Isna yang baru saja keluar dari kamar pembantu. Ya, karena kamar tamu sudah dipakai oleh kedua orang tua kami, maka mau tidak mau, ia harus menempati di kamar pembantu. Enak ya mas, siapa yang masak? Ucapku mengusap pipinya yang mulai ditumbuhi jambang. Makin terlihat maskulin menurutku. Aku yang masak khusus buat kamu sayang. Mas Hanan mendekat, mengelus serta mengecup rambutku. Aku malah sebenarnya. Tapi demi melihat ekspresi Isna yang semakin kusut, aku pura-pura saja menikmati, bermesraan dengan suamiku. Sepertinya Isna tidak bisa lagi menahan emosinya. Buktinya dia mendekat dengan menghentakkan kaki. Baru segini saja kamu sudah cemburu, Is. Mas, ini kan malam pertama kita. Kenapa kamu malah bersama dia sih? Ayo ikut aku ke kamar. Isna merajuk dan mengambil tangan Mas Hanan yang masih memegang sendok. Namun Mas Hanan bergeming. Kamu tidur saja duluan sana. Aku baru nyuapin Muti. Kasihan dia seharian belum makan. Kejadian tadi pasti membuatnya syok. Aku ingin menebusnya, ucap Mas Hanan dengan enteng. Aslinya aku ingin muntah mendengarnya, tapi masih bisa aku tahan. Aku masih menikmati Isna yang marah-marah. Mana bisa aku tidur mas, kamarnya sempit, panas, banyak nyamuk juga. Aku gak mau tidur di kamar itu mas. Isna merengek. Mut, kami kan pengantin baru, harusnya kamu yang tahu diri pindah kamar. Biar kamar utama aku yang pakai. Permintaannya sungguh tidak masuk akal. Jangan pancing-pancing emosiku ya Is. Sudah untung aku tidak laporin kalian. Jadi jangan ngelunjak ya. Kamu dulu kan juga kerja jadi babu. Jadi pantaslah kamar itu buat kamu. Alah, memangnya kamu berani ngelaporin aku? Yang ada malah kamu yang masuk penjara karena pencemaran nama baik. Isna balik menantang. Jadi kamu nantang? Baiklah, tunggu saja ada panggilan dari kepolisian. Dan kamu mas, siap-siap mendekam di penjara bersama istrimu yang mulutnya kayak comberan itu. Mas Hanan memarahi gundiknya itu.
Bodoh kamu, Is. Sia-sia aku berbuat baik kepada Muti agar dia bisa menerima kita. Malah kamu yang merusaknya. Aduh, bagaimana kalau beneran kita dilaporkan? Mana berani dia, Mas. Dia kan gak punya uang. Semua aset kamu yang pegang kan, Mas? Kata Isna memastikan. Sayangnya kamu salah. Semua ATM ada padaku sekarang. Jadi baik-baiklah kamu kalau ingin minta jatah belanja kepadaku. Aku tersenyum sinis melihat dia yang melotot tajam. Apa maksudmu, Muti? Teriak Isna frustasi. Mas, itu gak bener kan, Mas? Tanya Isna marah-marah. Itu 2 ATM yang biasanya aku pakai itu memang punya Muti. Kalau yang satunya punyaku memang tidak ada saldonya karena cuma buat lewat gaji saja. Mas Hanan nyengir. Isna yang melihatnya tambah emosi. Jadi sebenarnya kamu kere, Mas. Uang yang kamu pakai selama ini punya Muti. Aduh, aku sudah salah pilih suami. Isna menghentakkan kakinya lalu membanting pintu kamar. Mas Hanan pun mengejar istri mudanya yang ngambek itu. Dia menggedor-gedor pintu kamar yang dikunci dari dalam. Isna sayang, jangan ngambek dong. Aku kan masih punya gaji. Nanti biar semuanya kamu yang pegang deh. Rayu Mas Hanan kepada istri mudanya yang matre itu. Yang bener kamu, Mas. Kamu akan membiarkan aku mengatur gajimu kan? Isna membuka pintu dengan mata berbinar. Mas Hanan menatapku sekilas. Aku hanya melihat saja drama pengantin baru itu. Mas Hanan tidak akan tahu kalau dia hanya menghitung hari saja di perusahaan ibu. Tadi malam ada email dari Pak Markus mengenai beberapa bukti penggelapan Mas Hanan. Cuma aku belum sempat melihatnya. Iya benar. Mas Hanan tersenyum melihat Isna yang tidak marah lagi kepadanya. Karena muak aku melihat drama mereka, aku pun segera mandi dan berencana pergi ke suatu tempat. Kemarin sebelum kejadian penggerebekan Mas Hanan dan Isna, aku sudah membuat dia terpesona saat aku berdandan dengan gaun tidur yang seksi dan mengejutkan dia setelah mandi. Kali ini aku akan membuat dia kembali menyesali telah berkata aku membosankan. Dia belum tahu saja kalau emak-emak berdaster sudah mulai berdandan, kelar hidupnya. Aku menyapukan foundation, kontur, dan beberapa tahap make up yang lainnya. Hampir 1 jam aku berdandan. Hasilnya sangat memuaskan. Dari dulu memang aku suka bereksplorasi dengan make up. Bahkan ibu mendukungku dengan mengambil kursus make up. Cuma karena aku menikah, aku tidak jadi melanjutkan keinginanku itu. Nanti setelah ini selesai, aku akan tekuni kembali hobiku ini. Make upku sudah sempurna. Tinggal berganti pakaian dan sempurna sudah penampilanku. Mas Hanan sedang duduk berdua dengan madu pahit itu di ruang tengah. Sementara ibu masih bersiap, kami akan pergi bersama. Melewati dapur, aku melihat meja makan masih berantakan. Isna tidak membereskannya, dan aku juga tidak peduli. Kalau dia ingin menggantikanku, harusnya semuanya, termasuk dengan pekerjaan rumah yang biasa aku kerjakan. Mas Hanan melihatku melewatinya. Wangi parfum mahal masuk ke indera penciumannya. Seketika netranya membulat. Pasti tidak menyangka bila aku yang biasanya memakai daster bisa berubah seperti ini. Muti sayang, kamu ini cantik sekali. Mau kemana sih kamu sayang? Mas Hanan terpesona. Isna mencekal tangan Mas Hanan, mencegahnya menghampiriku. Namun yang kemudian terjadi, Mas Hanan menghempaskannya. Apa-apaan sih kamu, Isna? Muti itu kan juga istriku. Dia itu kakak madumu. Harusnya kamu juga menghormatinya. Isna cemberut mendengarnya. Sedangkan Mas Hanan mengejarku yang kini sudah sampai di pintu depan. Mau kemana sih kamu sayang? Mas antar ya. Nanti kita jalan-jalan ke mall. Rayunya padaku. Aku tersenyum meremehkan. Memangnya kamu punya uang, Mas? Sindirku. Mas Hanan salah tingkah. Lanjutkan saja bulan madumu selagi masih ada kesempatan. Lanjutku lagi.
Apa sih maksud kamu, sayang? Yuk, ibu sudah siap. Tiba-tiba ibu sudah berada di belakang Mas Hanan. Kalian ini sebenarnya mau kemana? Tanya Mas Hanan dengan heran. Hanan, jangan lupa istri barumu itu suruh beres-beres rumah ya. Jangan jadi istri yang pemalas di sini. Kalau tidak mau membereskan piring yang barusan kalian pakai, makan saja pakai daun atau habiskan beserta piring-piringnya. Bukannya menjawab pertanyaan Mas Hanan, justru ibu memberi nasihat. Mas Hanan hanya mengangguk dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sayang, kok mobilnya kamu pakai sih? Besok Mas ke kantor pakai apa? Mas Hanan mengikutiku yang masih di garasi. Ibu sudah berangkat duluan menggunakan mobilnya. Pakai motor saja, Mas. Tuh masih ada motor butut kamu. Saat pertama kamu kesini dulu kan? Mulutku menunjuk di pojok garasi. Motornya terparkir di sana. Hari ini memang kantornya memberikan izin 1 hari. Mana mungkin seorang manajer memakai motor butut, sayang. Bisa turun derajat aku. Ayo, Mas anterin saja. Saat Mas Hanan hendak masuk ke dalam mobil, aku segera menguncinya. Dia pun mengurungkan niatnya. Mas Hanan mengetuk-ngetuk kaca mobil, bermaksud mencegahku pergi. Mungkin dia merasa kalau akan berpisah dengan mobil ini. Ya, aku memang berniat menjual mobil ini. Teman ibu memiliki usaha jual mobil bekas. Mas Hanan tidak bisa mengejarku lagi. Aku menuju ke tempat usaha teman ibuku itu. Sesampainya di sana, terlihat mobil ibu sudah terparkir rapi. Nah, itu dia datang. Ibu menyambutku dengan seorang laki-laki. Ganteng juga dia. Astagfirullah. Aku pun menyadari kalau aku ini masih istri orang. Ini mobilnya, Aska. Usahakan ya cepat laku. Harganya juga sesuai yang tadi kita bicarakan. Ucap ibu pada laki-laki itu. Oh iya, kenalin dulu. Ini Muti, anak tante. Mut, ini Aska, anaknya Om Teguh, pemilik tempat ini. Aku pun menjabat tangannya yang terulus dari tadi. Bentar, Aska cek dulu ada yang cacat atau tidak. Tante beruntung, kemarin ada customer yang nyari mobil kayak gini. Nanti biar Aska hubungi. Semoga saja dia belum dapat mobil dari tempat lain. Wah, rezeki kamu itu, Mut. Ya sudah, tinggal saja di sini mobilnya. Kita ke pengadilan dulu atau ke polsek dulu ya, Mut? Tanya ibu meminta pendapatku. Memangnya ada masalah apa sih, Tan? Kok sampai ke pengadilan dan polisi? Aduh, ibu ini bilangnya di depan anak teman ibu. Aku jadi tidak enak. Dia jadi tanya-tanya hal pribadiku kan. Mau ngurusin rumah tangga si Muti. Oh iya, kamu kan pengacara. Mau bantu anak tante tidak? Ucapan ibu membuat mataku membelalak. Ingin aku membantah, tapi aku tidak enak memotong ucapan ibu. Boleh dong tante. Kebetulan aku juga baru saja menyelesaikan sebuah kasus. Klienku kemarin ibu rumah tangga juga. Dia ingin lepas dari suaminya yang toksik dan temperamental. Untunglah dia menang dan hak asuh anak jatuh ke tangannya. Seloroh Aska. Tuh kan Mut, dia sudah pengalaman. Pakai dia saja ya. Ibu sudah kenal dekat kok sama orang tuanya. Dulu papanya juga seorang pengacara, tapi sudah pensiun. Sekarang bikin usaha ini. Ibu terus saja berbicara. Padahal aku masih belum mengiyakan. Aku terpaksa tersenyum dan mengajak ibu pergi. Aska memberiku kartu namanya. Ibu menerima dengan senang hati. Aku menggerutu malu di dalam mobil saat dalam perjalanan ke kantor polisi, bermaksud melaporkan perzinahan mereka. Ibu ini kenapa sih cerita sama orang lain? Ini kan aib, Bu. Aku protes kepada ibu sambil fokus menyetir. Biarkan saja, biar ada yang bantu kamu di pengadilan, Mut. Kamu itu mau cerai kan sama Hanan? Dia itu sudah pengalaman, Mut. Ibu sering dengar cerita dari Om Teguh dan Tante Meta.
orang tuanya Aska. Permasalahanmu pasti bisa dia tangani karena dia sering memenangkan kasus seperti ini. Dia juga seorang duda loh, tapi ditinggal mati sama istrinya. Cerita ibu sama sekali tidak membuatku tertarik. Sesampainya kita di kantor polisi, aku segera mengisi data pengaduan masyarakat. Permisi Pak, kami mau bikin pengaduan tentang perselingkuhan dan perzinahan suami saya. Bisa kan Pak? Ucapku pada polisi itu. Tentu bisa Bu. Apakah ada buktinya? Dan bagaimana kronologisnya? Tanya petugas polisi itu sambil mengetiknya di komputer. Kuceritakan semuanya tanpa ada yang aku tambahi. Kutunjukkan juga bukti-bukti perselingkuhan mereka. Baik Bu, laporan kami terima. Akan kami proses secepatnya. Rasain kamu Isna. Kamu pikir aku akan diam saja melihat kamu di rumahku? Tidak akan pernah. Sampah tetaplah sampah, tidak akan bisa menyaingi wanginya bunga. Hal ini biar jadi pelajaran bagi mereka berdua. Biar bisa berpikir dengan otak mereka. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang dan bahagia di atas penderitaanku. Ibu menggenggam tanganku dengan erat. Ibulah sumber kekuatanku sekarang. Aku tersenyum kecil membayangkan reaksi Mas Hanan dan juga Isna. Setelah mereka tahu bahwa aku benar-benar telah melaporkan mereka ke kantor polisi. Wajah mereka pasti akan pucat, dan kebanggaan yang selama ini mereka tunjukkan pasti akan runtuh seketika. Aku tidak sabar melihat ekspresi terkejut mereka. Setelah urusanku di kantor polisi selesai, aku dan ibu datang ke kantor kami. Hari ini ibu punya rencana besar. Ia akan menemui Pak Markus, mengadakan meeting dengan seluruh karyawan, dan menunjukkan siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Ibu akan memperkenalkan kamu sebagai pewaris tunggal di perusahaan ibu, Muti. Pak Markus hanya orang kepercayaan ibu, bukan pemilik, kata ibu dengan nada tegas di dalam mobil. Aku mengangguk, memahami betapa seriusnya situasi ini. Ruang rapat dipenuhi oleh para karyawan dan staf. Semua duduk dengan sikap hormat, menunggu arahan dari ibu. Suasana terasa tegang, terutama setelah beberapa laporan mengenai penyelewengan mulai mencuat. Ibu berdiri di depan, dengan tatapan tajam dan penuh wibawa. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan mendadak ini. Ibu memulai. Hari ini, saya ingin meluruskan beberapa hal dan mengambil langkah tegas demi masa depan perusahaan ini. Semua mata tertuju padanya, sementara aku duduk di samping, menyimak dengan penuh perhatian. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa saya adalah pemilik asli perusahaan ini, dan mulai hari ini, saya memperkenalkan Mutiara Aziza sebagai pewaris tunggal. Pak Markus yang selama ini menjabat sebagai kepercayaan saya, tetap akan membantu saya dalam hal pengelolaan. Namun, ibu menatap Pak Markus dengan tajam. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi di sini. Ibu membuka sebuah dokumen, memandang semua yang hadir. Berdasarkan audit terbaru, ditemukan bahwa saudara Hanan Prakasa telah melakukan penyelewengan dana perusahaan selama bertahun-tahun. Jumlahnya tidak sedikit. Pak Markus, Anda sebagai pengawas, mengapa ini dibiarkan terjadi? Pak Markus terlihat gugup. Saya tidak menyadari skalanya sebesar itu, Bu. Saya pikir hanya alokasi sementara. Alokasi sementara? Ibu memotong dengan suara meninggi. Anda tahu kan bahwa ini adalah uang perusahaan dan Anda membiarkan tindakan ini terus berlangsung tanpa ada laporan. Apa alasan Anda? Pak Markus tertunduk. Karena Mas Hanan berjanji akan mengembalikan semuanya, Bu. Dia memiliki koneksi yang saya pikir akan membantu perusahaan. Ibu menghela nafas berat, lalu melanjutkan dengan nada dingin.
Anda berani mempermainkan keluarga saya dan perusahaan ini. Anda tahu apa artinya membiarkan ini semua terjadi? Ruangan hening. Tidak ada yang berani berbicara. Setelah meeting selesai, ibu mengajak Pak Markus ke ruangannya. Aku ikut menemaninya, menyaksikan semuanya. Ibu menatap Pak Markus dengan tajam. Markus, saya butuh penjelasan yang jujur. Apa alasan sebenarnya Anda membiarkan Hanan melakukan penyelewengan dana selama bertahun-tahun? Pak Markus menghela nafas panjang. Akhirnya mengaku. Pak Hanan, saya memang ceroboh, Bu. Dan saya mengakui kalau saya salah. Pak Markus hanya bisa menunduk. Terus masalah tanda tangan Hanan yang kemarin aku minta sudah ada belum? Kata ibu dengan keras. Belum, Bu. Pak Hanan masih cuti, katanya sambil menunduk. Dasar kamu Markus, pekerjaan mudah seperti itu saja kamu tidak bisa handle. Apa kamu mau saya pecat sekarang juga? Maafkan saya, Bu. Saya minta maaf. Telepon dia sekarang dan pastikan hari ini tanda tangan itu bisa saya dapatkan. Baik, Bu. Selang beberapa jam kemudian, Mas Hanan akhirnya datang. Aku dan ibu berada di ruangan sebelah yang memang dikhususkan untuk ibu beristirahat. Namun saat aku hendak keluar, aku melihat Mas Hanan sudah berada di ruangan Pak Markus. Aku mendengar apa yang mereka obrolkan. Mungkin karena gugup Mas Hanan masih mengenakan pakaian santai. Raut wajahnya menunjukkan kekesalan. Ia merasa terganggu karena dipanggil saat sedang cuti. Tidak ada basa-basi. Begitu Mas Hanan duduk, Pak Markus langsung mengeluarkan map tebal dan meletakkannya di atas meja. Pak Hanan, aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Ini dokumen penting yang harus kamu tanda tangani, ujar Pak Markus dengan nada tegas. Mas Hanan mengangkat alis. Dokumen apa, Pak? Kenapa mendadak sekali? Pak Markus menghela nafas. Wajahnya terlihat lebih tegang. Jangan buat ini lebih rumit dari yang seharusnya, Pak Hanan. Kamu tahu betul apa yang sudah terjadi. Aku sudah cukup bersabar selama ini, tapi tidak lagi. Kamu tanda tangani saja, atau konsekuensinya akan jauh lebih berat. Nada tajam Pak Markus membuat Mas Hanan terdiam. Ia tidak pernah melihat atasannya sekeras ini sebelumnya. Biasanya, Pak Markus adalah orang yang santai dan penuh pengertian. Tapi hari ini berbeda. Mas Hanan menelan ludah. Merasa tekanan itu begitu nyata. Ia tahu, jika ia menolaknya, akan ada resiko besar yang harus ia tanggung. Tanpa banyak bicara lagi, ia mengambil pena yang disodorkan Pak Markus dan mulai menandatangani dokumen tersebut. Sudah, Pak, katanya singkat, menyodorkan kembali dokumen itu ke arah Pak Markus. Pak Markus mengangguk pelan, mengambil dokumen itu dan memeriksanya dengan saksama. Setelah memastikan semuanya lengkap, ia menatap Mas Hanan sekali lagi. Bapak boleh pergi sekarang juga. Dan Pak Hanan, aku harap ini menjadi pelajaran. Jangan pernah membuatku memanggilmu untuk urusan seperti ini lagi. Mas Hanan tidak menjawab. Ia bangkit dari kursinya dan keluar ruangan dengan langkah yang cepat, meninggalkan Pak Markus yang kini terlihat lebih tenang. Begitu Mas Hanan pergi, Pak Markus menghela nafas panjang dan menyimpan dokumen itu dengan hati-hati, lalu masuk ke ruangan ibu. Sudah selesai, Bu. Dia sudah tanda tangani tanpa banyak bicara, katanya sambil menyerahkan dokumen itu. Terus saya sudah lepas dari sanksi hukuman kan, Bu? Ibu melanjutkan. Oke, Markus, tapi ingat, saya tetap menganggap kamu salah. Saya beri kamu waktu 1 bulan untuk introspeksi. Kamu saya hentikan sementara, dan gaji bulan depan tidak akan dibayarkan. Pak Markus terperanjat, tetapi tidak berani membantah. Baik, Bu, saya mengerti. Pak Markus mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan. Setelah itu, ibu memintaku meninggalkan ruangan. Kami bergegas pulang. Aku kembali menyetir mobil. Setelah sekian menit hening,
Aku mulai membuka percakapan. Bu, bagaimana kalau ibu tinggal di rumahku saja? Nanti kita bisa ngerjain Isna berdua. Kupikir ini ide yang bagus, Bu. Apakah ibu setuju? Apabila ibu setuju, ibu akan menjadi sekutuku di sana. Jadi imbang kan, 2 lawan 2? Kalau ibu tinggal di sana, nanti yang ngurus catering ibu siapa? Ibu bosan kalau cuma di rumah saja, sayang. Kalau begitu kita pekerjakan orang saja, Bu. Tetangga ibu kan baik-baik. Pasti maulah kalau disuruh ngurus catering. Bujuku. Bukan aku takut menghadapi mereka berdua. Yang jelas dengan adanya ibu, membuatku tenang dan merasa ada yang mendukungku. Meskipun itu memang benar. Ibu kapok. Masa ibu nggak belajar dari kejadian Markus? Dengus ibu. Kalau begitu cari saudara kita yang tidak mampu saja, Bu. Sekalian bantu juga kan, tinggal di rumah ibu sementara. Lumayan kan, nggak usah bayar kontrakan. Rayuku lagi. Nanti kalau rumahmu laku, kita mau tinggal di mana? Kan rumahmu mau kamu jual. Aku meringis. Benar juga perkataan ibu. Ya sudah, gini saja. Ibu akan tinggal seminggu di rumahmu. Biar sementara Bi Asih yang mengurus catering. Lagi pula pesanan kemarin juga tidak terlalu banyak. Pasti Bi Asih bisa bantu. Jadi bisa ditinggal. Jawab ibu. Makasih ya, Bu. Aku senang ibu bisa tinggal sementara di rumah. Ingin rasanya aku peluk ibu. Tapi aku sadar aku sedang menyetir. Sebelum pulang ke rumah, kami hendak mampir makan siang. Malas rasanya aku sampai rumah masih harus memasak. Makan apa ya, Mut? Tanya ibu melihat beberapa rumah makan di pinggir jalan. Naspat aja enak ya siang-siang begini. Naspat? Makanan apa itu? Ulang ibu. Aku tertawa. Mungkin ibu belum tahu apa itu naspat. Ku belokkan mobil ke rumah makan berbentuk rumah Minang itu. Oh alah, naspat itu nasi Padang. Ibu terkikik geli sendiri. Tanpa ku beritahu pasti sudah paham sendiri. Selesai makan, kami masih mampir ke mall untuk sekedar shopping. Kukira ibuku sederhana. Tetapi ternyata sosialita. Sekali belanja bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta kalau beli berlian. Tumben ibu belanjanya banyak banget, biasanya B aja belanjanya. Tanyaku heran. Ibu yang sedang memasukkan barang-barang ke bagasi mobil, dibantu satpam mall bawanya menatapku. Katanya nyuruh ibu nginep lagi. Ibu kan juga butuh baju ganti. Gimana sih kamu? Akhirnya barang-barang seabrek itu masuk juga ke bagasi mobil. Iya sih, Bu, tapi kan tidak perlu semuanya barang branded. Aku masih belum paham alasannya. Karena biasanya ibu belanja sesuai kebutuhan, walaupun seorang sosialita. Kamu lupa ya siapa yang kita hadapi? Pelakor matre tahu nggak? Dia pasti ngiler lihat barang-barang ibu. Ucap ibu bangga. Oh iya juga ya, Bu. Pasti seru tuh nanti lihat ekspresinya Isna. Aku membayangkan akan seperti apa nanti wajahnya. Langit sudah mulai gelap ketika kami sudah sampai di rumah. Tapi lampu teras belum dinyalakan. Apa mereka sedang pergi keluar? Tapi gerbang tidak dikunci. Ku buka pintu gerbang dan memasukkan mobil ke garasi. Ku coba buka pintu depan. Ternyata tidak dikunci. Sembrono sekali mereka. Kalau benar pergi tanpa mengunci pintu. Kenapa, Mut? Kok kamu malah bengong? Tanya ibu memperhatikanku. Kok gelap ya, Bu? Dan semua pintu tidak terkunci. Kalau Mas Hanan pergi kan seharusnya dikunci. Alah, kayak nggak tahu pengantin baru saja kayak mereka. Paling juga mereka masih tidur dan lupa menyalakan lampu. Ya sudah yuk, ibu capek pingin rebahan. Tidak mengindahkanku yang keheranan, ibu masuk dan menyalakan semua lampu. Benar seperti yang ibu bilang. Saat aku melewati ruang tengah, kedua pasang laknat itu sedang tertidur di depan TV sambil berpelukan. Aku menggelengkan kepala.
Bisa-bisanya mereka tidur di tempat yang banyak sampah berserakan ini. Mereka memang pantas bersama, sama-sama jorok. Di lantai ada ceceran nasi yang berjatuhan dan tak disapu. Bahkan beberapa ada yang menempel di kaki mereka. Belum lagi sampah makanan dan snack yang berhamburan beserta isinya. Ibu menatap Nyalang. Ibu memang cerewet kalau masalah kebersihan. Sedari kecil dulu, karena hanya tinggal berdua, aku sudah dipaksa ibu untuk membereskan dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu pasti marah kalau rumah kotor dan berantakan. Dan sekarang terlihat di depan mata ibu seperti ini. Aku mundur sejenak untuk membiarkan kemarahan ibu meledak. Ibu menaruh belanjaan di dekat TV. Dengan menyingsingkan blazer mahalnya, ibu mengambil ember berisi air yang berada di kamar mandi. Padahal itu adalah air rendaman sabun kemarin yang lupa kubuang. Tentu saja sudah berbau bacin. Pure. Ibu menuangkan seember penuh itu ke atas pasangan yang sedang tertidur. Sontak saja mereka terbangun dan terkejut. Aduh, banjir! Banjir! Isna berteriak dan langsung berdiri. Mungkin karena baru bangun, keseimbangannya belum sempurna. Ia pun terpeleset. Aduh! Isna memegangi kepalanya yang terbentur lantai. Mas Hanan masih belum terkumpul nyawanya, sehingga hanya diam saja. Aku tertawa ngakak melihatnya. Isna menatapku Nyalang, namun begitu tahu bahwa ibu yang memegang ember, pandangannya berubah. Tante kok di sini? Bukannya tadi sudah diantar Muti pulang? Apa urusanmu? Kalian ini benar-benar jorok ya. Lihat rumah kayak kapal pecah begini masih bisa buat molor. Bersihin sekarang juga. Ayo buruan. Ibu benar-benar murka. Padahal kemarin Mas Hanan digerebek, ibu tidak sebrutal ini. Malah diam saja. Kalau kalian tidak mau bersihin, tinggal saja kalian di kandang sapi. Kalian itu sama-sama jorok. Mas Hanan masih terkesiap. Dan Isna menunduk sambil memegangi telinganya mendengarkan teriakan ibu. Ibu ke belakang sebentar. Ternyata mengambil sapu dan pel menyerahkannya kepada Mas Hanan dan juga selingkuhannya itu. Karena diam saja, ibu mengambil kembali sapunya dan memukul ke pantat mereka. Aduh, sakit bu. Iya, aku bersihin sekarang juga. Mendengar itu, ibu menghentikan pukulannya dan menyerahkan sapu kepada Mas Hanan. Ibu akan mengecek kerja kalian setelah mandi. Awas kalau nggak bersih. Ibu melenggang meninggalkan pasangan jorok itu. Aku hanya tertawa melihat mereka ditindas oleh ibu. Rasain kamu Is. Jangan kamu pikir ibu itu selalu baik hati dan tidak bisa marah. Bersiaplah kalian menghadapi ibu setiap harinya. Isna menghentakkan kakinya. Mungkin dia sebal disuruh bersih-bersih, dan Mas Hanan mengiyakan begitu saja tanpa berani melawan. Di kamar aku langsung mandi dan berganti dengan baju rumahan. Masih daster, tapi lumayan seksi menurutku. Justru seperti tank top panjang tapi berbahan daster. Memperlihatkan pundakku yang mulus. Karena sudah menjelang malam, aku pun mulai ke dapur dan memasak makanan malam. Hanya untuk aku dan ibu. Karena di kulkas hanya ada dada ayam. Aku memutuskan untuk memasak stek ayam saja. Kebetulan masih ada tepung dan kentang. Aroma saus stik yang aku buat membuat perutku meronta-ronta. Aku sudah duduk di meja makan menunggu ibu. Tidak lama kemudian datanglah ibu menggunakan bajunya yang kelihatan mahal. Untuk masalah fashion, memang aku masih kalah dengan ibu. Wah, sepertinya enak nih. Tapi bentar ya, ibu cek dulu mereka. Yuk lihat bagaimana kerja madumu dalam mengurus rumah. Aku mengikuti ibu ke ruang tengah. Mas Hanan masih mengepel lantai. Sekeliling ruang juga sudah bersih dan tidak berantakan lagi. Tapi di mana Isna? Jadi yang membersihkan hanya Mas Hanan. Padahal selama menikah denganku, tidak pernah mau dia pegang sapu. Apalagi membersihkan rumah. Bagus, lumayan bersih. Kamu lakukan semuanya sendiri. Mana istri pemalasmu itu? Tanya ibu. Tidak kok bu.
Tadi Isna bantuin nyapu. Sekarang Isna lagi mandi, jawab Mas Hanan. Terserah saja. Yang penting ibu tidak suka rumah dalam keadaan kotor dan berantakan. Ayo Mut, kita makan. Aku mengangguk dan kami pun ke dapur. Kami makan dengan lahap. Stik ayam ditambah jus alpukat membuat perut ini full. Baru saja kami selesai makan, kedua suami istri itu datang. Mereka segera mengambil piring di rak dan duduk di hadapanku dan ibu. Loh, kok semua piring sudah bersih? Tinggal sisa-sisanya saja, tatap Mas Hanan dengan heran. Mungkin masih ada di wajan, Mas. Bentar ya, aku ambilin dulu. Pelakor itu berdiri dan membuka wajan yang masih ada di atas kompor. Dia kembali dengan wajah lesu. Di wajan juga sudah habis, Mas, ucap Isna lesu. Mut, kok nggak ada lagi? Makanan buat kita mana? Mas Hanan menatapku. Lah, kenapa aku harus menyiapkan buat kalian? Tanyaku santai, sembari mengambil piring-piring kosong di atas meja. Aku kan masih suamimu, dan kamu masih istriku. Sudah kewajibanmu menyiapkan makan untukku, ujarnya penuh percaya diri. Itu kan dulu saat aku menjadi satu-satunya istrimu, Mas. Tapi sekarang kan ada dia. Aku melirik Isna. Sekarang semua urusanmu aku serahkan kepadanya, Mas. Dari mencuci, menyetrika, hingga memasak untuk makananmu. Jangan sampai dia hanya pintar di ranjang saja, tapi tidak bisa melakukan tugas seorang istri. Apa? Mereka berteriak bersamaan. Karena aku baik hati, sausnya ini aku tinggalkan untuk kalian ya. Aku mengangkat piring kotor dan mencucinya di wastafel. Ibu pun sudah selesai mencuci tangan. Kalau kamu bisa merebut Hanan dari Muti, harusnya kamu juga bisa melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri. Jangan bisanya cuma ngangkang saja. Kalau seperti itu saja, anjing pun juga bisa. Jadi istri itu tidak mudah, Isna. Pesan ibu yang membuat wajah keduanya memerah. Entah marah atau malu. Mas Hanan dan Isna nampaknya tidak pernah menyangka bahwa ibu ternyata begitu tegas kalau di rumah. Isna mengira ibu seorang yang lemah lembut. Karena keduanya tidak bisa memasak, akhirnya mereka memesan GoFood. Aku mencoba masuk ke kamarku dan hendak tidur. Tapi bayangan mereka, pasangan laknat itu, mengotori pikiranku. Aku tahu betul, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menggunakan kamarku untuk mereka bercinta. Apalagi setelah tahu aku dan ibu pergi siang tadi. Bayangan tempat tidurku yang selama ini menjadi ruang pribadi, kini menjadi saksi kenistaan mereka. Membuatku mual. Dengan cepat aku bangkit. Mengambil kunci cadangan dari laci. Aku berjalan ke kamar, memastikan semua barang berhargaku sudah aman. Setelah itu, aku kunci pintu kamar dari luar. Aku berniat untuk tidur di kamar ibu saja. Namun sebelumnya, aku sempat membuka brankas di sudut ruangan. Sertifikat tanah, dokumen aset, semuanya masih tersimpan dengan rapi. Aku menggenggam sertifikat itu dengan erat, seolah memberi kekuatan pada diriku sendiri. Nanti setelah semua ini berbalik nama, kalian tidak akan punya apa-apa lagi. Gumamku pelan, tapi penuh keyakinan. Aku menutup kembali brankas itu, menguncinya dengan hati-hati. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap detail harus sempurna. Aku tidak akan memberikan mereka celah untuk melawan. Ketika aku masuk, ibu sedang melipat kain di atas tempat tidur. Kamu nggak tidur di kamarmu? Tanya ibu, sedikit heran. Sudah aku kunci, Bu. Biar nggak ada yang berani macam-macam. Jawabku sambil tersenyum tipis. Ibu hanya mengangguk, lalu membuka selimut, memberi ruang untukku di sebelahnya. Aku berbaring, dan ibu memelukku seperti dulu saat aku masih kecil. Pelukan ibu yang hangat seolah meredakan semua gejolak di dadaku. Tapi pikiranku tetap terjaga. Aku menatap langit-langit kamar, membayangkan langkah-langkah yang akan kuambil esok hari. Dalam bayanganku,
Aku bisa melihat wajah terkejut Isna ketika mendapati dirinya tidak lagi menjadi ratu. Aku juga bisa membayangkan Mas Hanan yang selama ini merasa berkuasa, akhirnya terjebak dalam kebingungannya sendiri. Malam itu, meski tubuhku terasa lelah, pikiranku dipenuhi rencana. Tidak ada ruang untuk ampun, tidak ada celah untuk kompromi. Pasangan itu harus tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak seenaknya.